Selanjutnya kita masuk pembahasan materi sesi kedua. Langkah-langkah praktis menjaga kebersihan rumah dan lingkungan kepada Bapak Ardi Pemanokan, dipersilakan. Shalom. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita masuk dalam sesi kedua ini, terima kasih untuk ibu-ibu dan wanita, ibu ketua dan anggotanya dalam acara seminar kesehatan dan pendidikan di hari ini. Kami diundang dari Dinas PU di bidang kebersihan dan pertamanan Kota Kabupaten Puncak akan mengambil materi di sesi kedua ini, yaitu langkah-langkah praktis menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Baik, saya akan langsung masuk karena tadi sudah disampaikan banyak dari Pak Sekda juga sudah sampaikan, dan Ibu dan juga Pak Dr. Tinus ya, sudah sampaikan mengenai kesehatan rumah, lingkungan dan kebersihan diri. Bapak Ibu, terutama untuk ibu-ibu, memang untuk kebersihan yang selama ini kita lihat di Kabupaten Puncak masih sangat minim, dan tapi sudah ada perubahan-perubahan, ada sosialisasi, akhirnya sudah ada perubahan yang kita lihat, dan itu memang masih butuh perubahan lagi dan harus banyak sosialisasi, karena kesehatan diri sendiri dan kesehatan rumah itu sangat penting sebelum kita keluar ke lingkungan. Kalau di rumah kita sudah bersih, otomatis kita di rumah akan sehat, dan kalau kita sehat maka semua aktivitas yang kita akan buat akan berjalan dengan baik. Karena kita tahu seperti tadi Pak Dokter sampaikan bahwa kesehatan itu sangat penting dan itu sangat mahal. Biar kita kumpul uang sampai banyak banget, tapi saat kita sakit dia akan keluar sampai habis. Jadi kesehatan sangat penting untuk kita. Baik, di dalam langkah praktis menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, yaitu kita utamakan dalam kebersihan rumah dulu. Kalau rumah sudah bersih, kita keluar ke lingkungan. Setelah ada lingkungan, baru kita ke tetangga. Karena kalau dari rumah sendiri kita belum bersih, lingkungan kita belum bersih, kalau kita ke tetangga nanti mereka bilang begini, punya sampah saja pada bakar sebarang, begitu. Jadi mungkin kita dari rumah sendiri dulu, kalau sudah bersih baru kita sampaikan ke tetangga lagi. Kalau tetangga sebelah kita sudah sampaikan, otomatis dia juga akan sampaikan ke tetangga sebelah. Dan kalau masyarakat atau orang-orang lain di sekitar kita melihat, paling mereka juga bilang, kita jangan buang sampah sembarangan. Di sana saja mereka punya rumah bisa bersih, halaman bisa bersih, kenapa kita tidak? Ada di situ dia akan berjalan dan lingkungan kita pasti bersih. Lanjut. Untuk menjaga kebersihan rumah, itu tadi mungkin kita punya materi ini karena berkaitan, mulai dari Pak Dokter punya dengan saya punya, jadi rutin untuk membersihkan rumah itu ya. Kalau membersihkan rumah kan kita sudah tahu sebagai ibu-ibu dan juga mungkin anak-anak remaja putri, mereka sudah tahu bahwa kebersihan rumah itu bagaimana, mulai dari kamar tidur, ruang tamu, sampai ke dapur dan kamar mandi. Karena tempat-tempat yang tadi Pak Dokter sampaikan itu yang banyak ada bakterinya itu terutama di kamar mandi dan juga di dapur. Dan tidak tertutup kemungkinan dalam kamar juga karena debu-debu yang tinggal, karena kita dari luar ada yang bisa kita ingat kalau mau cuci kaki, kita cuci kaki, kalau tidak langsung masuk di kamar kita tidur. Nah itu kita ada penyakit dari luar naik ke tempat tidur, anak-anak kita yang masih kecil gampang sekali terkena virus-virus itu. Lanjut. Ya, yang kedua kita coba lihat tadi, yang pertama untuk sampah. Jadi kalau tadi di rumah kita sudah rutin untuk membersihkan, nah itu yang mulai keluar ke halaman kita itu kita melihat tadi pembuangan sampah yang selama ini belum tertib dalam kita berumah tangga, dan itu memang jelas kita lihat di Kabupaten Puncak, tapi bukan di Kabupaten hanya di semua kota-kota tempat kita tinggal juga kita lihat sampah berserakan, dan itu bukan hal yang kita di Kabupaten Puncak sendiri hadapi, tapi semua tempat, semua pokoknya namanya situ ada masyarakat, ada pemukim, paling ada sampah. Tinggal bagaimana kita sadar untuk membuang sampah pada tempatnya, dan kita pilih yang mana yang bisa kita daur ulang, yang mana yang bisa kita kumpul. Kalau memang bisa dikubur, kalau tidak biasanya ada angkutan yang rutin, nanti mereka angkat dibuang langsung ke TPA. Sedangkan untuk pisahkan sampah juga kita pisahkan, jangan kita pisahkan terus kita angkut saja begitu. Kalau memang yang bisa kita daur ulang, kita daur ulang. Kemarin kita ikut pelatihan, sempat disampaikan bahwa sampah-sampah yang daur ulang juga itu kalau kita tidak daur secara
situ, mereka main di situ, mereka kena bakteri-bakteri dari sampah-sampah yang kita buang itu. Untuk yang pembuangan sampah yang teratur itu, yang tadi saya bilang jangan kita tumpuk atau buang sembarangan. Terus peralatan masak tadi sudah dijelaskan sama Pak Dokter bahwa itu memang kita harus bersihkan karena ada 2 virus atau yang ada di situ, jadi itu kita harus bersihkan baik. Ventilasi tadi sudah disampaikan juga, karena dalam rumah itu kalau tidak ada ventilasi, kita terutama anak-anak kecil yang rawan sekali kena ispa, mereka gampang terkena dampak dari asap kayu atau yang juga mungkin merokok di dalam rumah itu, anak-anak kita bisa terkena. Jadi mungkin ventilasi itu sangat penting, dan dalam pembangunan rumah itu ventilasi paling dianjurkan untuk harus ada ventilasi. Kalau tidak ada ventilasi, rumah itu tidak layak untuk ditinggal. Tapi kita bisa lihat karena kita membangun, kita tidak bisa terlepas dari adat dan budaya. Tinggal sekarang bagaimana kita punya rumah-rumah yang ada sekarang, makanya sekarang itu mungkin kalau kita bisa kasih naik jadi rumah yang sehat atau bagaimana supaya ada fondasi ventilasi. Terima kasih lagi. Ini kita sekarang ke lingkungan. Setelah dari rumah kita ke lingkungan di sekitar kita. Jangan dulu kita berpikir sampah di pasar itu banyak, itu sampah rumah tangga itu dia akan berjalan begitu selama masih ada masyarakat. Kalau sampah tidak ada, masyarakat juga tidak ada di kabupaten. Nah itu tinggal bagaimana caranya dinas terkait dan pemerintah setempat berpikir untuk kita lihat tempatnya untuk tempat pembuangan akhir. Jadi untuk menjaga kebersihan lingkungan, kita tidak membuang sampah sembarangan, terus gotong royong untuk membersihkan lingkungan, mengolah sampah dengan bijak, menanam pohon dan tanaman hijau, menghindari pembakaran asap. Pembakaran sampah itu kan menimbulkan asap. Kita kadang bilang asapnya kan ditiup angin jadi pergi. Cuma anak-anak kita yang kecil itu mereka akan kena dampak dari pembakaran itu, sampah itu. Kalau kita yang besar bisa menghindar, mereka kan bermain lari menutup itu aja. Mereka kadang kena dampak dari asap yang kita bakar dari sampah tersebut. Langkah-langkah menjaga kebersihan di sekitar rumah dan lingkungan, ini buang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah organik dari non organik, membersihkan lingkungan dalam maupun luar rumah yang tadi kita sampaikan, bercocok tanam dengan bijak, reboisasi. Bercocok tanam dengan bijak di sini maksudnya dari sampah yang tadi kita daur ulang itu kita bisa pakai dia untuk jadi pupuk di kita punya pekarangan rumah, mungkin ada kebun yang kita bikin, kebun sayur atau mungkin tanaman bunga, itu kita fungsikan sampah dari hasil daur ulang tadi. Next. Nah, ini memisahkan sampah organik dan non organik ini yang tadi kita sampaikan itu. Jadi yang sampah organik itu kita pisahkan dari non organik yang tadi kita tidak bisa daur ulang karena memang kita di sini belum bisa untuk daur ulang. Jangan kita berpikir untuk daur ulang, untuk buang TPA-nya saja tempat pembuangan akhirnya sudah setengah mati. Jadi bagaimana caranya kita bisa simpan atau pisahkan yang non organik dari organik itu supaya organik kalau kita bisa olah yang non organik kita bisa kubur atau dibuang ke TPS yang sudah ada. Nah, ini membersihkan lingkungan tempat tinggal tadi. Bercocok tanam ini yang tadi dari hasil uraian sampah atau organik tadi untuk menjadi pupuk untuk pekarangan rumah kita. Reboisasi ini maksudnya kita olah tanah itu ulang, kita tanami lagi, tapi kita tetap fungsikan pupuk yang tadi kita ada daur ulang tadi itu menjadi pupuk. Nah itu dari daur ulang itu kalau kita di sini buat baik itu ada 2 pupuk, ada pupuk yang padat, ada pupuk yang cair dari 1 kali olah pupuk itu. Jadi saat pembuatannya itu memang kita tidak punya alat peraga, cuma saya sampaikan saja mudah-mudahan kita bisa ke depannya nanti kita bisa usahakan untuk ada kalau ada pertemuan selanjutnya mungkin kita diundang lagi untuk sampaikan lagi apa fungsi dari pengolahan sampah untuk pupuk rumah itu. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan kalaupun ada yang bisa dibawa pulang untuk dicoba, tidak usah malu untuk bertanya ke kami. Mungkin mau panggil pergi lihat, nanti kami pergi lihat. Cuma itu semua butuh proses, mudah-mudahan berjalan ke depan. Kita saling membantu agar keindahan kota Ilaga tetap terjaga,
udara yang sampai saat ini kita masih rasa lebih baik dari tempat lain. Memang tempat juga ada, tapi yang kita di puncak sini memang masih tinggi kita punya udara di sini. Jadi mungkin kita bisa jaga bersama dari sampah-sampah rumah tangga. Dengan baik kita rumah tangga, sampah-sampah rumah tangga kita atur, maka keluar di lingkungan dan ke masyarakat